Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh kita bersyukur dan berbahagia oleh karena hari ini adalah harinya Tuhan di mana Dia memberikan kita kesempatan untuk hidup memuliakan Dia. Oleh sebab itu, mari kita merenungkan firman Tuhan, biarlah firman ini boleh sungguh menolong kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena pertolongan dan anugerah-Mu yang besar, kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua hanya karena Engkau saja. Dan kami rindu ya Tuhan, hari ini kami mau memuliakan Tuhan, dan biarlah firman Tuhan boleh berbicara dalam hati masing-masing kami, agar sungguh firman yang akan kami dengarkan ini boleh menolong kami hidup menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan-Mu. Kami serahkan Tuhan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Firman Hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, refleksi Gema kita hari ini diberikan tema yaitu adalah Janganlah Engkau Takut, yang diambil dari Ulangan pasal yang ke-20, namun saya akan membacakannya di ayat yang pertama saja. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Saudara sekalian, firman Tuhan ini begitu indah mengingatkan kita betapa Tuhan melindungi dan memelihara dan menyertai bangsa Israel. Saudara sekalian, kalau kita berbicara membaca secara keseluruhan bagian firman Tuhan ini, maka kita akan melihat satu sisi yang membuat kita merefleksikan satu kata yang mungkin kita juga pernah alami atau kita saksikan dalam dunia ini, yaitu adalah dengan perkataan mediocre. Saudara sekalian, mediocre adalah istilah untuk kualitas sesuatu yang tidak terlalu baik atau biasa-biasa saja. Maka ketika seseorang merasa dirinya mediocre, maka ada satu rasa minder, rasa takut, rasa cemas. Oleh karena apa? Oleh karena dia merasa tidak dapat bersaing atau tidak dapat bertahan dalam perlombaan atau ketika dia ada dalam sebuah kompetisi. Saudara sekalian, ketika kita melihat seringkali kata mediocre ini dekat dengan sebuah perlombaan atau kompetisi. Namun sejatinya di dalam kehidupan ini pun kita seringkali merasa mediocre di dalam hidup kita ini. Kita seringkali merasa tidak mampu, kita merasa diri kita tidak punya kapasitas apa-apa, sehingga kita seringkali meragukan akan kuasa Tuhan yang sanggup menyertai kita dan memelihara kita di dalam menjalani hidup ini. Saudara sekalian, Musa sadar bahwa musuh-musuh bangsa Israel itu lebih kuat daripada mereka. Kita bisa melihat itu di pasal 20 ayat 1a. Hal ini menumbuhkan perasaan takut di antara bangsa Israel yang tidak memiliki alat perang yang canggih. Oleh karena itu, Musa menekankan dua hal yang harus menjadi fokus umat Allah pada bagian ini. Yang pertama yaitu adalah iman kita diperkuat oleh pengalaman masa lalu. Musa berkata, janganlah engkau takut kepadanya sebab Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Di masa lalu Tuhan telah menunjukkan kemampuannya dalam membantu umatnya menghadapi setiap tantangan. Mereka memiliki sejarah. Kekuatan Allah bukan hanya soal iman tetapi juga soal pengalaman. Sebagai budak, orang Israel mengalahkan orang Mesir yang perkasa dengan kekuatan Allah. Bayangkan sekelompok orang Kristen yang teraniaya pada abad pertama diserang oleh orang-orang Yahudi dan non-Yahudi di Roma. Namun dalam waktu 3 abad, Roma telah bertekuk lutut kepada Kristus walaupun umat Kristen saat itu tidak memakai senjata. Saudara, Musa sering berbicara tentang sejarah untuk membangkitkan iman umat Israel. Oleh karena itu, sejarah gereja sangat penting. Sejarah gereja memberi kita pedoman dan harapan untuk menatap masa depan. Saudara, hal yang kedua yang diingatkan Musa kepada bangsa Israel yaitu adalah Allah beserta kita. Saudara, Allah menyelamatkan dan menyertai umat Israel saat ini. Kita harus meyakini bahwa Allah menyertai kita.
Keyakinan akan memberi kita kekuatan dan keberanian untuk menghadapi kesulitan. Saudara sekalian, ada kisah misionaris yang bernama John G. Paton, seorang misionaris Skotlandia yang melayani di Kepulauan Hebrides Baru, Pasifik Selatan. Dia adalah seorang tokoh heroik dalam sejarah misi. Istri pertamanya meninggal saat melahirkan, 17 hari kemudian anak yang dilahirkan juga meninggal. Hal ini terjadi di awal karirnya sebagai seorang misionaris dan tidak ada seorang pun yang dapat menghiburnya. Bahkan ia harus menggali sendiri kuburan untuk istri dan anaknya. Namun dia mengatakan tentang masa sulit itu, "Saya tidak pernah ditinggalkan sama sekali. Allah yang penuh belas kasihan mendukung saya untuk meletakkan debu berharga dari orang-orang yang saya cintai di kuburan yang sama. Tanpa Yesus dan persekutuan yang dia berikan padaku di sana, aku pasti sudah gila dan mati di samping kuburan yang sepi itu." Keamanan kita ada pada Allah. Saudara, imam harus tampil ke depan untuk menguatkan rakyatnya, untuk menguatkan orang-orang yang dipimpinnya. Tapi para imam bukan ahli berperang, namun mereka mengetahui jalan Allah. Hamba Tuhan perlu mendampingi jemaat saat mereka menghadapi tantangan yang berat. Apa kira-kira yang saat ini paling menghibur Anda saat kita semua menghadapi tantangan yang berat? Kepada siapakah Anda bersandar saat Anda merasa tidak berdaya? Saudara sekalian, dunia ini bisa membuat kita menjadi orang-orang yang mediocre dengan melihat segala tantangan kesulitan yang ada. Rasa-rasanya kita tidak memiliki kapasitas untuk dapat berhadapan dengan dunia ini. Tetapi saudara sekalian, yang menjadi kekuatan, yang menjadi modal kita bukanlah diri kita sendiri. Tapi biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita. Oleh karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Oleh karena Tuhan memegang tangan kita. Bahkan dia menopang kita sampai masa tua. Biarlah Allah yang di masa lalu, Allah yang di masa kini, juga Allah yang sama yang akan menguatkan kita di masa yang akan datang. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini boleh kembali menguatkan iman setiap kita. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur apabila firman-Mu ini sungguh luar biasa mengingatkan kami betapa Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Biarlah Allah yang setia itu yang memiliki kami. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah dalam dunia ini. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Bukan karena kami mengandalkan diri kami sendiri, tapi karena kami tahu Allah Immanuel itu berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang hidup, yang berbicara dan menjamah hati setiap kami saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kita, and have a nice day.